Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Giska Nabila Syahira dengan NIM B3234068, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. Nah, karena presentasi ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah dokumentasi informasi Minangkabau. Asal-usul Minangkabau. Asal-usul Minangkabau di Sumatera Barat berasal dari pemerintahan Raja Adityawarman yang merupakan tokoh penting Minangkabau. Beliau merupakan seorang raja yang tidak ingin disebut sebagai raja. Pernah memerintah di Pagaruyung, daerah pusat kerajaan Minangkabau. Adityawarman juga merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Namun, Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya Minang dan Kabau yang artinya kerbau. Semua legenda yang beredar menjelaskan bahwa sejarah nama Minangkabau berasal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Sejarah Minangkabau. Sejarah Minangkabau bermula pada masa Kerajaan Pagaruyung yang diteruskan oleh Raja Adityawarman. Beliau merupakan seorang raja yang memberikan sumbangan bagi alam Minangkabau dan merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintahan Raja Adityawarman, provinsi yang lebih terbuka dengan dunia luar, khususnya Aceh, yang mempengaruhi hubungan dengan masyarakat Minangkabau. Berkembangnya agama Islam sebagai nilai baru di kalangan masyarakat Minangkabau, yang sebelumnya didominasi dengan umat beragama Buddha, menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian sebelumnya. Masyarakat Minangkabau didominasi oleh agama Buddha, namun akhirnya masyarakat Minangkabau didominasi oleh agama Islam. Sejarah Minangkabau juga tergantung pada asal-usul dan nama Minangkabau yang berasal dari dua kata Minang yang artinya Minang dan Kabau yang berarti kerbau. Sebagian orang mengatakan bahwa kata Minangkabau berasal dari Minanga Kamfar yang artinya muara batang kampar sementara itu. Ada juga mengatakan bahwa kata Minangkabau berasal dari kata Menon Kabau yang artinya tanah pangkal. Tanah yang mulia pada abad ke-17 Kerajaan Pagaruyung runtuh dan adanya pengaruh dari Belanda di Perang Padri yang membuat daerah pendalaman Minangkabau menjadi bagian dari Pak Nederlandia. Harta pusaka Minangkabau. Harta pusaka Minangkabau adalah harta yang diwarisi matrilineal yang berarti harta diwari berdasarkan garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi yang berasal dari harta pusaka rendah diteruskan melalui sistem pewarisan matrilineal. Sementara harta pusaka rendah diteruskan berdasarkan hukum Islam dan Faraid. Harta pusaka Minangkabau terdiri dari sako dan harta pusako yang merupakan harta yang berasal dari ibu. Kasako adalah harta yang diteruskan melalui sistem matrilineal, sedangkan harta pusaka benda adalah harta yang diteruskan berdasarkan hukum Islam. Pengelolaan harta pusaka dalam masyarakat adat Minangkabau terdiri dari pengelolaan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Pengelolaan harta pusaka tinggi dilakukan melalui sistem patrilineal, sementara pengelolaan harta pusaka rendah dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kendala dalam pengelolaan harta pusaka di Kecamatan Batipu merupakan konflik dalam pengelolaan yang dilakukan atas dasar pagang gadai dan jual beli. Hal ini terjadi karena adanya pemanfaatan tanah ulayat yang bertentangan dengan asas-asas pemanfaatan tanah ulayat itu, serta belum terlaksananya kesepakatan dalam pengelolaan harta pusaka. Sejarah ajaran adat dan falsafat adat Minangkabau. Ajaran adat Minangkabau berlandaskan asas filosofi alam takambang jadi guru. Suatu konsep alam semesta merupakan sumber-sumber kebenaran dan kearifan orang Minangkabau. Falsafat ada basani syarat, syarat pesandi kitabullah, merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadi ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam kehidupannya. Kebudayaan. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura.
Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti bahasa, sistem teknologi, dan alat produksi. Sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan, sistem pengetahuan, sistem religi, sistem kesenian, setiap unsur kebudayaan memiliki peran penting dalam bentuk identitas dan kehidupan manusia dalam masyarakat. Nah, untuk terdapat 7 unsur dalam sistem kebudayaan Minangkabau. Yang pertama adalah sistem unsur bahasa. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan universal yang penting. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi verbal atau lisan antara manusia. Bahasa memungkinkan manusia untuk berinteraksi, menyampaikan ide, meneruskan atau menyadaptasikan kebudayaan terhadap dua jenis bahasa, yaitu bahasa lisan dan tulisan. Contoh bahasa yang ada di ini sangat beragam seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu, ataupun bahasa di Indonesia pun juga banyak. Contohnya di Minangkabau menggunakan bahasa Melayu. Cara penggunaan bahasa, secara garis besar, daerah pemakaian bahasa Minangkabau dibedakan dalam 2 daerah besar, yaitu daerah A dan daerah O. Berikut terdapat contoh dari penyebutan bahasa tersebut. Bahasa Melayu dialek A dan dialek O. Penat atau panek atau pone. Dan apa? Ano. Terus mana? Mano. Lepas, lapeh, lopeh. Contohnya perbandingan bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu. Bahasa Minangkabau, sarang kayu di rimbo tak samut tinggi kok kunun manusia. Bahasa Melayunya, pohon di rimba tidak sama tinggi apalagi manusia. Bahasa Minangkabaunya untuk contoh kedua yaitu indak boleh membuang sarok di siko. Sedangkan bahasa Melayunya adalah tidak boleh membuang sampah di sini. Bahasa Minangkabau atunan kakarajoang. Bahasa Melayunya, apa yang kamu sedang kerjakan? Nah, yang kedua, sistem teknologi dan alat produksi. Sistem teknologi dan alat produksi merupakan unsur kebudayaan meliputi perkembangan peralatan dan teknologi yang digunakan oleh manusia. Contoh unsur ini mencakup berbagai alat mesin, senjata, wadah, bahan produksi, dan sebagainya. Perkembangan peralatan dan teknologi ini menjadi bagian penting dari kebudayaan manusia yang seringkali diturunkan secara turun-temurun, contohnya di Minangkabau sendiri. Yang ketiga adalah sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian adalah suatu kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki berbagai jenis mata pencarian seperti berburu, meramu, bercocok tanam, beternak, menangkap ikan, dan berdagang. Sistem mata pencarian ini berbeda-beda antara suku bangsa dan masyarakat yang ada di dunia. Contohnya adalah berburu, meramu, bercocok tanam, beternak, menangkap ikan, dan berdagang. Lebih spesifiknya, di daerah Minangkabau bagian pesisir selatan itu mata pencarian mereka adalah sebagai nelayan atau menangkap ikan. Yang keempat adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah unsur kebudayaan yang melibatkan hubungan keluarga dan ikatan kekerabatan antara individu dalam masyarakat. Sistem kekerabatan mencakup aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, seperti hubungan antara orang tua dan anak, saudara kandung, dan hubungan kerabatan yang lebih luas seperti marga dan terah. Contohnya, sistem kekerabatan yang ada di Indonesia adalah sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. Yang kelima adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah unsur kebudayaan yang berkaitan dengan pengetahuan manusia tentang dunia dan sekitarnya. Sistem pengetahuan mencakup pengetahuan tentang flora dan fauna, pengetahuan alam sekitar, ruang dan waktu, serta pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan. Contoh sistem pengetahuan dalam kebudayaan adalah pengetahuan tentang arsitektur rumah adat, pengetahuan tentang pembuatan obat tradisional, pengetahuan tentang teknik pertanian. Yang keenam adalah sistem religi. Hampir seluruh masyarakat Minangkabau menganut agama Islam, walaupun sebagian besar dari mereka hanya menganut agama sebagai simbolis tanpa melakukan ibadah dan kewajibannya. Boleh dikatakan boleh dikatakan mereka tidak mengenal asal-usul kepercayaan lain selain yang diajarkan oleh agama Islam. Walaupun demikian, masih banyak juga orang yang percaya akan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Islam seperti hantu-hantu dan kekuatan gaib. Muhammad Koentajar meningkat bahwasanya fungsi dari religi adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib.
atau supranatural yang mereka anggap lebih tinggi. Posisinya dalam mengkaji sistem religi ini tidak bisa dilepaskan dari emosi keagamaan yang merupakan perasaan dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan perilaku yang religius. Sistem religius adalah suatu masyarakat akan menimbulkan kebudayaan seperti tempat ibadah, waktu upacara keagamaan, alat untuk upacara keagamaan, atau pemimpin acara keagamaan. Sistem ini contohnya seperti kepercayaan, agama, sampai ritual-ritual adat yang ada di masyarakat. Sistem religi juga ada kaitannya sama hal sakratul dan suci. Contoh sistem religi yang ada di dunia ini sangat beragam, seperti kepercayaan terhadap dewa, animisme, dinamisme, dan agama-agama yang diikuti oleh umat tertentu. Yang ketujuh adalah sistem kesenian. Kesenian. Kesenian adalah unsur kebudayaan yang melibatkan karya manusia yang memiliki nilai estetika dan keindahan. Kesenian mencakup berbagai bentuk seni seperti seni patung, seni lukis, seni musik, seni tari, dan seni drama. Contoh kesenian yang ada di Minangkabau itu seperti membuat jaring untuk menangkap ikan, ada juga yang untuk membuat lapisan menak beras, ada juga yang membuat topis, dan lain sebagainya. Kesimpulan dapat saya sampaikan adalah kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dengan cara belajar. Kebudayaan juga berperan dalam memberikan identitas kepada manusia dan menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Sampai di sini hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.